Satu kerinduan kami adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan di atas segalanya. Dan biarlah kami belajar duduk untuk mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Peringatkan kami, tegur kami, dan biarlah kami mendengarkan firman-Mu, belajar mencernanya, memahaminya, dan pengurapan yang baru dari Tuhan memampukan kami untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Shalom, shalom, silakan duduk semuanya. Haleluya. Saya boleh tahu siapa yang tadi pagi datang di jemaat? Ada, oke. Ada yang double, berarti ya double blessings. Ya. Nah, terima kasih Pak Daniel dan Ibu Olga. Terima kasih buat penatua, buat jemaat yang memberi kesempatan buat saya untuk bisa sharing tempat ini. Saya dari Jajak, Banyuwangi. Nanti cari di peta susah, cari Jajak. Tapi mungkin setelah ini akan dicari dengan mudah. Ya, Banyuwangi itu dikenal dengan the sunrise of Java. Jadi kalau yang di daerah lain masih tidur, di sana sudah bangun duluan. Ya, nah saya kalau hari ini ada itu karena saya bersama dengan istri saya juga, Ibu Dian Yulia, dan kami sama-sama melayani, kami sama-sama sharing firman. Ketika kami meninggalkan tempat ini, kami beri kesempatan buat part-time dan full-time kami untuk melayani firman Tuhan di sana. Ibadah di Jajak pun pagi dan sore, hanya yang di sini lebih hebat, jam 6 pagi, kalau di sana jam 8 pagi. Kemudian sorenya sama-sama 4:30. Ya, dan kalau Bapak Ibu sering baca King's Word, saya diberi kesempatan untuk nulis yang bagian tanggal 1. Dan ya, anak saya 2, istri saya 1. Yang besar sekarang anak saya Samuel sudah ada di tempat pekerjaan, dunia pekerjaan, sudah lulus kuliah, sudah bekerja. Sementara yang kecil Shalom itu masih kelas 2 SMA. Ya, anak-anak tinggal di Surabaya, jadi kami kadang-kadang ada di Banyuwangi, kadang-kadang ada di Surabaya. Karena satu hal yang paling penting adalah, sekalipun pekerjaan kita berhasil, tapi yang paling penting adalah keluarga kita. Kunci utama kehidupan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. God is above all else, artinya Tuhan di atas segalanya, then family first. Kemudian keluarga itu yang pertama. Buat apa sukses pekerjaan kita, pelayanan kita, tapi kalau keluarga kita murat-marit, pastikan keluarga kita ada dalam track-nya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Saya sangat antusias dengan ada di tempat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Gembala. Ya, nah saya mau sharing tentang spiritual stagnation, stagnasi rohani. Tapi sebelumnya saya akan baca dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini ayat-ayat yang mungkin sudah kita baca berulang kali, mungkin sampai bosan, tapi izinkan saya baca sekali lagi supaya kita diingatkan kembali. Garam dunia dan terang dunia, bahasanya jelas. Jadi jangan sampai kita ubah-ubah. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia, artinya kamu bukan menjadi garam. Kita manusia tetap manusia, nggak jadi garam. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau hidup kita nggak ada gunanya, dibuang. Hidup itu seperti itu. Makanya kalau di Korea itu ada orang-orang tertentu ambil kesempatan untuk minum racun. Ada di mobil sambil gasnya itu monoksidanya itu CO. Itu karbon monoksida, itu dimasukkan ke dalam mobil, bunuh diri. Ada yang terjun ke sungai. Karena apa? Mereka sudah merasa tidak populer. Pastikan di antara kita, popularitas itu bukan tujuan utama kita. Sebab popularitas itu akan layu. Hari ini berkembang, populer, gak lama kemudian ada yang baru. Kita akan tersingkir. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita tidak akan tersingkir. Makin hari makin indah. Saudara, kemudian ayat 14, kamu adalah terang dunia. Di mana kita berada, di situ ada terang. Jadi jangan sampai kita ini merasa dunia kita gelap. Yang saya tahu persis sampai hari ini,
Saya selalu bicara ini kepada diri saya, kepada istri saya, kepada jemaat yang saya layani. Saya memang tidak tahu akan hari esok, tapi saya punya Tuhan yang pegang hari esok. Kalau saya percaya kepada Tuhan yang punya hari esok, saya percaya hari esok saya, hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan, penuh kemenangan, penuh janji. Pegang janji firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat janji demi janji Tuhan akan tergenapi. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kita berbuat baik, menolong orang lain, membantu orang lain, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan sudah baik dengan kita, sudah menebus kita, sudah melayani kita, membeli kehidupan kita dengan darahnya yang mahal. Itu sebabnya kita membalas kasihnya Tuhan dengan berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, sebetulnya yang untung diri kita sendiri. Karena kita menabur kebaikan, sebab firman Tuhan juga berkata bahwa keturunan orang benar tidak akan meminta-minta, tapi malah memberi pinjaman, malah berbagi. Saudara, hidup itu indah, bukan apa yang bisa kita dapat, tapi apa yang bisa kita beri. Itu yang luar biasa. Kekristenan, kehidupan warga kerajaan Allah, bukan mencari apa yang bisa kita terima, tapi karena kita sudah menerima banyak dari Tuhan, kita belajar berbagi. Saudara, saya mau sharing buat saudara mengenai kemandekan rohani. Nah, kita bisa lihat kata stagnasi, mandek itu apa artinya? Keadaan terhenti, tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan. Diartikan juga kemacetan, karena adanya perbaikan jalan sering menimbulkan kemacetan, keadaan berhenti lalu lintasnya. Yang kedua, keadaan tidak maju, tetapi pada tingkat yang sangat lambat, keadaan tidak mengalir, mengarus. Artinya stagnasi, bahasa sederhananya itu mandek. Nah, seringkali kita nggak sadar kita ini sudah mandek. Kenapa? Seringkali kita berkata demikian, saya berdiam diri dulu. Rohani banget ini. Banyak orang sangat rohani, kalau mau mundur dari pelayanan tuh ngomongnya saya berdiam diri dulu. Saya mau tanya Tuhan. Wow. Saya mau istirahat dulu dari pelayanan. Sampai kapan? Sampai Tuhan suruh saya lagi. Wah. Ini sangat rohani. Apalagi bilangnya begini, saya mau cari kehendak Tuhan. Saya percaya begini, kalau saya punya pemimpin rohani, saya punya bapak rohani, Pak Arifin, bapak rohani saya bilang begini, David kamu lakukan ini ya. Ya Pak, saya nurut aja. Karena seringkali bapak bilang, Fit kamu pergi ke sana ya. Besok bapak lagi bilang lagi, Fit jangan, enggak jadi. Kamu tetap tinggal di tempatmu dulu. Saya nurut, tapi saya selalu siap. Belajar siap untuk nurut dengan arahan dari pemimpin. Ikuti saja. Tapi yang saya sangat penting adalah saya mesti cerita dengan istri saya. Kamu mau nggak? Satu kali Pak Arifin pernah minta kami, Fit, kamu sama anak-anak sama Dian siap-siap ke Amerika. Siap-siap bikin visa untuk di sana. Bikinlah green card lottery. Lalu saya tanya sama istri saya, mau nggak kamu tinggal di Amerika? Mau. Kenapa? Dingin. Karena negara 4 musim. Nggak mau. Ya sudah. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting kita tunduk dengan pemimpin. Kalau itu kehendak Tuhan, kita jalan. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, kita stay di Indonesia. Dan betul, itu bukan kehendak Tuhan. Kami sudah lakukan apa yang Pak Arifin minta. Apply green card lottery. 1 tahun itu biasanya 50.000 orang bisa dapat green card secara free, mudah, karena bangsa Indonesia ini masih bisa masuk ke Amerika dengan leluasa. Kalau Korea, Cina itu sudah mulai dilarang.
pindah negara, nggak boleh ke Amerika. Nah, itu di awal-awal tahun 2000-an ketika saya baru pulang dari Amerika, Pak Arifin bilang, kamu siap-siap ya merintis ke sana? Ya Pak, saya siap. Yang penting apa? Tunduk dulu, taat. Nah, saudara, saya mau tunjukkan seperti itu supaya kita ini tidak berbantah-bantah dengan pemimpin. Nah, saya berdiam diri dulu. Saya mau istirahat dulu dari pelayanan. Saya mau cari kehendak Tuhan. Ini alasan-alasan yang rohani sekali. Sebab, namun pada kenyataannya kita sedang mengalami kekeringan rohani dan kemunduran rohani. Ya, ketika kita bilang saya mau istirahat dulu, seringkali kita ini sedang kecewa dan mutung. Kemudian kita bilang, aku cari kehendak Tuhan dulu. Sebenarnya kita sedang lari dari Tuhan dan mulai menyalahkan Tuhan. Saudara, jangan pernah berdiam diri. Ya, saya mau ajak istri saya sebentar. Sayang, sini sayang. Karena kalau saya kasih ilustrasi orang lain, beda. Ya, kiranya Bapak Ibu bisa memahami, ya di sini. Nggak usah bergerak. Yang namanya berdiam diri itu seperti begini. Tidak buat apa-apa, saya di sebelahnya. Saya sekarang bergerak, walaupun saya ini melayani jalannya pelan-pelan, tapi saya maju ke depan. Yang berdiam diri akan ketertinggal. Tahukah saudara? Sudah cukup, saya makasih. Tahukah saudara, banyak orang bilang berdiam diri. Ketika dia berdiam diri, tidak akan mengalami kemajuan apa-apa. Hari ini kalau kita memang rasanya sedang galau hati kita mulai ngomong sama Pak Gembala, sama Ibu. Bapak Ibu, kok saya rasanya pengen mundur dari pelayanan. Jangan pernah mundur dari pelayanan. Sebab mundur berarti akan tertinggal. Kecuali benar-benar disuruh Tuhan mundur. Karena kalau Tuhan suruh mundur, Tuhan akan pindahkan ke tempat yang lain. Seperti anak panah ditarik ke belakang, memang mundur untuk melesat dengan sangat cepat. Perhatikan di situ. Kalau memang disuruh Tuhan mundur, berarti Tuhan akan meluncurkan kita sangat cepat. Tapi itu butuh waktu dan butuh konfirmasi dari Tuhan betul-betul dan konfirmasi pemimpin rohani. Nah, seringkali kita ini konflik dengan orang-orang di sekitar kita, lalu kita mundur. Salah, kita seringkali ditipu iblis sehingga kita ini mengalami kekeringan rohani, terintimidasi. Lalu kita mulai mundur. Lalu kita kecewa, kita mutung. Kita lari dari Tuhan. Saya mau ambil sebuah cerita dari kisah Elia. Saya di sini ya. Elia dari 1 Raja-Raja pasal 16, 17 dan selanjutnya. Saudara, disinilah Elia melayani. Kalau sekarang ini namanya kota Haifa. Sekarang ini Gunung Karmel di sini. Saudara, Elia dari sini, dia tinggal di gua, dia diberi makan oleh burung gagak. Tahukah saudara, burung gagak itu burung apa? Burung yang dibilang haram, low kosher, tidak bersih. Tapi Tuhan bisa pakai burung yang haram sesuai Imamat pasal yang ke-11 memberi makan Elia. Kalau Tuhan mau pelihara hidup kita, Tuhan bisa pakai berbagai macam cara, termasuk hal-hal yang tidak pernah kita duga. Nah, tahukah saudara, di sini adalah tempat wilayahnya Elia. Namun, satu kali ketika Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal, dia menang. Namun sayangnya begini, dia berperang dengan sungguh-sungguh melakukan peperangan rohani, namun pada akhirnya dia kecapean. Capek secara fisik, namun dia tidak menyadari harusnya dia cari Tuhan. Tapi akhirnya karena Isabel, istri dari Ahab,
mengintimidasi dari Elia, Elia menjadi takut dan dia lari. Dia lari. Dari sini kita lihat ya. Dari sekitar tempat ini dia turun sampai ke daerah Beersheba. Nah, Beersheba ini kalau dari sini sampai di sini. Saya mau kasih tahu saudara, jarak dari tempat ini ke sini kalau naik bis itu bisa 5 jam. Sekarang ini di daerah agak utara, ini Israel. Ini termasuk utara, ini termasuk selatan. Dari utara sampai selatan, Elia melarikan diri. Dan bukan itu saja. Dari Beersheba turun lagi sampai di daerah Sinai. Dan kemudian tiba-tiba dia kembali ke Damsyik. Saudara, saya hanya mau gambarkan demikian. Ketakutan membuat kita lemah. Ketakutan membuat kita tidak punya iman. Ketakutan membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Seharusnya waktu kita takut, waktu kita gentar, waktu kita sedang galau, kita harus cari Tuhan. Katakan cari Tuhan. Artinya hari ini kalau kita tahu saya sedang kering, cari Tuhan. Kita mulai mundur secara rohani. Teman-temanku mulai maju. Kok aku tetap tinggal di tempat? Kita mulai kecewa. Atau kita mulai lari dari Tuhan. Saudara, cari Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 16, 17 dan selanjutnya, nanti saudara baca, saudara akan menemukan Elia berjumpa dengan Tuhan lewat angin yang lembut. Ada angin keras, ada api yang menyala. Tapi dibilang Tuhan tidak ada di situ. Tapi waktu angin lembut, Tuhan ada di situ. Tuhan mau bicara pada kita. Seringkali kita menduga semua pekerjaan yang spektakuler, yang ajaib, yang luar biasa itu selalu dari Tuhan. Belum tentu, iblis pun bisa. Dan kekeringan rohani karena kita tidak mengisi kehidupan kita dengan firman, tidak mengisi kehidupan kita dengan memuji menyembah Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan buat saudara, memuji menyembah Tuhan itu bukan sebuah kebutuhan saja, tapi menjadi gaya hidup sehari-hari. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur. Tadi pagi saya bilang begini, gratitude produces attitude. Kalau kita punya rasa syukur, itu akan menghasilkan sikap yang benar. Dan satu hal yang pertama yang kita mau pelajari, saudara, stagnasi adalah meninggalkan kasih mula-mula. Wahyu 2 ayat 4-5 berkata demikian, meskipun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sekarang saya mau tanya, waktu kita punya kasih mula-mula, seperti seorang pria dengan wanita, kalau lagi pacaran, jaraknya jauh pun ditempuh. Pak Gembala izin tanya, biar jemaat tahu, Pak dan Ibu dulu satu kota atau beda kota waktu pacaran? Terus gimana pacarannya, Pak? Hajar habis. Semarang, Jakarta, boros sih. Tapi mau, Pak? Demi ya? Demi. Kalau sekarang, tetap mau. Nah, itu dia. Artinya Pak masih punya kasih mula-mula, masih ingat yang dulu sampai sekarang. Tapi pada kenyataannya, apakah kita seperti itu? Dulu, andai kata ini Blora-Blora aja. Kita ngomong Blora, nggak usah yang Semarang Jakarta. Satunya Blora Selatan, satunya Blora Utara. Dulu dari utara ke selatan, selatan ke utara siap, antar jemput siap. Kalau sekarang sudah tinggal serumah, tolong aku diantar
keluas misalnya. Tadi kan saya tahunya luas di sini. Keluas mangga atau dewe. Ya, kalau dulu diantar kemanapun kamu pergi, aku antar. Yang penting kita bisa bersama-sama. Masihkah Bapak Ibu seperti itu? Saya ingat lagu-lagu yang hari ini saya sering dengar. Aku masih seperti yang dulu, ya, menunggumu. Wah, di sini lagu rohani semua. Lagu begitu nggak ngerti, ya, ya, lah itu, ya. Bahkan lagunya yang lain lagi. Ada satu lagu, apalagi tadi hujan. Yang hujan rintik-rintik di bawah payung ini ku berlindung. Waduh, gubrak sudah. Kita perlu ingat kasih mula-mula kita. Semua kita korbankan. Bahkan saya masih ingat ketika mama saya jatuh cinta kepada Tuhan. Kemudian saya mulai melihat, mama saya kok hebat banget. Ibadah doa malam berangkat, ibadah doa pagi berangkat, sampai saya geleng-geleng. Ini di luar dugaan. Karena apa? Setelah papa saya meninggal, mama saya begitu tergoncang, tapi ketemu Tuhan. Ketika ketemu Tuhan, hidupnya diubah. Cinta Tuhan luar biasa sampai saya bilang, ini orang cinta Tuhan tuh gila. Orang cinta Tuhan tuh gila. Setiap kegiatan ibadah datang. Tapi akhirnya kegilaannya menular kepada saya. Saya juga ikut gila. Sama-sama mulai ikut ibadah. Awal saya cinta Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Saya duduknya paling belakang. Mau angkat tangan itu rasanya kaku. Gak bisa angkat tangan. Tangan ini berat sekali. Orang berbahasa roh saya hanya lihat. Kenapa ini orang berbahasa roh? Saya nggak ngomong itu bahasa roh, ngomong edan kabeh. Ini ngomong apa? Saya nggak jelas, karena memang nggak dijelaskan, nggak ada yang jelaskan. Dan saya dijamah bukan lewat ibadah umum, lewat ibadah pemuda. Duduk dari paling belakang, lama-kelamaan, kok di belakang nggak enak, pindah depan, lama-lama, kok enak di depan. Di depan itu bukan VIP, bukan VVIP, bukan hanya untuk pembicara, tapi di depan itu paling enak. Kita menikmati, saya mulai menikmati, kemudian mulai dijamah Tuhan terus. Saya masih ingat waktu itu, saya ingat berkobar-kobar, dan sehari ini saya harus tetap berkobar-kobar. Saudara, ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kita nggak ingat kasih mula-mula, kalau hari ini kerohanian kita tidak lebih baik dari zaman kita mengenal Tuhan, Tuhan ingatkan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita sudah jatuh, kita sudah mundur. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, urapan. Jikalau engkau tidak bertobat. Setiap kita diberi urapan Tuhan secara khusus. Apa itu urapan? Bahasa gampangnya begini. Kemampuan dari Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Kemampuan dari Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Setiap orang punya pengurapan masing-masing. Setiap orang punya pengurapan masing-masing dan tidak ada seorang pun punya pengurapan yang sama. Jadi jangan pernah iri melihat pengurapannya orang lain, kemampuannya orang lain. Sebab pengurapan dari Tuhan, kemampuan itu datang dari Tuhan, kuasa itu dari Tuhan, berkat itu dari Tuhan. Tadi pagi saya bilang gini, ada orang diberi 1 talenta. Tuhan beri kecakapan 1 talenta, maksimalkan 1 itu. Yang 1 diberi 2 talenta, yang 1 diberi 5 talenta. Saudara pikir yang 5 talenta itu gampang, 24 jamnya sama, tapi bagaimana mengerjakan 5 talenta itu? Bagaimana mengerjakan 2 talenta itu? Bagaimana mengerjakan 1 talenta itu? Hari ini saya menyadari, misalnya begini, saya diberi karunia,
diberi talenta, kecakapan, kemampuan, kekuatan. Pak Arifin bilang sama saya dan kepada Budian, kalian ini multitalenta. Multitalenta ini harus dijaga kemampuan-kemampuannya. Saya diberi kemampuan bisa berbahasa beberapa bahasa. Termasuk ya walaupun bukan polyglot yang sampai 9 bahasa, 10 bahasa, paling tidak 5 bahasa saya bisa. Dan itu saya maintain, saya latih terus. Latih terus bagaimana berbahasa asing, bahasa ini, bahasa itu, saya terus latihan. Kemudian menerjemahkan, kemudian menulis, dan ada karunia-karunia yang lain, saya harus jaga. Saudara, setiap kita bertanggung jawab dengan karunia, talenta, kecakapan, kemampuan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan catatan ini, tidak ada seorang pun yang punya hal yang sama. Setiap orang punya keunikan, kekhususan masing-masing, tidak perlu iri. Karena ketika kita mengerjakan bagian kita, fokus dengan bagian kita akan berkembang, kita akan maju. Dan tujuan hidup kita bukan menjadi orang sukses. Sukses itu terbatas. Sukses itu sementara. Sukses itu ada waktunya. Tapi menjadi orang yang berbuah. Berbuah lebat, berbuah manis, berbuah yang bisa dinikmati banyak orang. Sebab berbuah itu akan terus menerus. Sukses itu bonus. Tapi berbuah itu merupakan hasil hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saya mau dorong saudara, ingat kembali kasih mula-mula kepada Tuhan. Dan yang namanya meninggalkan kasih mula-mula berarti meninggalkan Tuhan secara bertahap dan berkelanjutan. Hari ini yang bisa bermain musik, mulailah layani Tuhan lewat permainan musik saudara. Hari ini yang merasa nyanyinya bagus, mulai daftar, saya pengen jadi singer. Walaupun memang nanti harus lewat tahapan-tahapan. Pak Daniel di tempat kami, anak SD, anak SMP kami persiapkan. Untuk pelayanan multimedia ini, dari anak SD sudah mulai siap. Berarti generasi SD, SMP, SMA, kemudian dewasa muda, lalu orang tua bisa. Baik fotografi, main video, syuting dan lain sebagainya. Kami mempersiapkan dan mereka akhirnya jadi berkat di sekolah mereka. Kami sedang mempersiapkan supaya mereka ketika nanti di SMP, dari SD, di SMP, di SMA mereka jadi berkat. Bukan itu saja, dari yang main musik, yang singer, yang song leader, saya sudah bilang dengan tim praise and worship di tempat kami, mulai bulan Maret tambah. Beri kesempatan yang lain. Semua belajar regenerasi. Regenerasi. Jadi jangan sampai kita yang senior merasa kita yang harus melayani terus. Kita beri kesempatan buat yang lain, di mentoring. Itu yang sedang kami kerjakan. Sebab kalau tidak terjadi, maka orang-orang muda, anak-anak muda ini kasihan. Sebab saya sedang mempersiapkan ketika mereka pindah kota, sebab kami itu Jajak itu desa, bukan kecamatan, ini kota desa. Yang namanya di Pulau Jawa dibilang desa ya, ada internetnya, jalannya mulus, itu kan di Jawa. Jadi, tapi desa, hanya ada SD, tidak ada SMP yang bagus. SMP yang bagus sudah pindah ke tempat yang lain. Lalu SMA harus pindah kabupaten yang lain, minimal Jember atau Surabaya. Nah, itu sebabnya kami mempersiapkan mereka supaya ketika mereka pindah kabupaten, pindah kota, nggak terlalu kaget. Dari desa ke kota besar, mereka siap bermain musik, siap mimpin pujian, siap singer, siap melayani. Sehingga orang desa itu tidak diremehkan, tapi memang berguna, berdampak, jadi berkat. Dan suatu hari ketika mereka lulus SMA, lulus kuliah, ketika mereka kembali ke desa, mereka jadi berkat. Saudara, pekerjaan hamba Tuhan itu tidak mudah. Tapi kami belajar memberikan arahan, mempersiapkan mereka. Nah,
Itu sebabnya jangan sampai kita mundur. Sebab yang ketiga nih, kita harus tahu, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Pakai semua karunia kita, talenta kita, kecakapan kita. Ada orang, Pak, saya nggak bisa apa-apa. Pasti bisa. Walaupun hanya satu saja. Kamu bisa senyum nggak? Ya bisa, Pak. Oke, kalau begitu jadi asyir. Cukup beri. Kalau di sini salam sehati misalnya, tangan seperti ini, senyum aja. Dengan senyum aja, senyum aja. Itu membuat hati orang teduh. Mungkin dari rumah wajahnya suram, melihat wajah saudara yang tersenyum, hatinya teduh. Nah, kemudian yang keempat, stagnasi adalah langkah awal kehancuran kehidupan kita. Jangan mau stagnasi. Yang kelima, stagnasi merusak semua yang telah kita bangun dan kembangkan. Kita sudah bangun, kita sudah kembangkan, tapi gara-gara kita ini nggak bergerak, yang lain-lain bergerak, yang lain-lain maju, maka kita mandek. Yang kedua sekarang, stagnasi adalah penghambat pertumbuhan rohani. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Katakan bersama-sama dengan saya, janganlah kerajinanmu kendor. Lebih keras lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mulai ngomong sama sebelahnya, bersukacitalah dalam pengharapan. Sekali lagi lebih keras, bersukacitalah dalam pengharapan. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan. Dan mulai ngelus-ngeluskan sendiri, sabarlah dalam penderitaan. Sabar. Sabar untuk tidak cepat-cepat membalas perkataan fitnah, perkataan gosip, sabar. Tahukah saudara kata sabar itu dalam bahasa Inggrisnya salah satunya adalah long suffering. Artinya apa? Tahan menderita. Itu namanya sabar. Ternyata sabar itu enggak seperti yang kita duga. Sabar itu tahan menderita. Sabar itu betul-betul siap digempur terus. Itu sebabnya kita harus punya perisai iman. Pakai perisai iman untuk bertahan. Tapi jangan hanya pakai perisai, kita cepat-cepat keluarkan pedang, yaitu pedang roh, yaitu namanya firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kata kuatkan dan teguhkan hatimu itu terus berulang-ulang. Mulai katakan, jangan takut. Jangan takut David, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hadapi hari esok dengan penuh syukur. Hadapi hari esok penuh syukur. Dan saudara, kemudian bertekunlah dalam doa. Doa itu sebetulnya simpel begini. Kalau Tuhan berkata tidak, berarti Tuhan punya rencana yang lain. Kalau ada pintu yang di belakang itu tertutup, pasti Tuhan punya pintu yang lain. Jangan didobrak pintunya. Kalau Tuhan tidak suruh dobrak, jangan didobrak. Tapi kalau Tuhan bilang, walaupun pintu itu tertutup, nanti setelah selesai ibadah akan terbuka. Pasti akan terbuka. Saudara tidak percaya? Nanti selesai ibadah, pasti pintunya terbuka. Nggak usah saudara dobrak. Itu waktunya Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang, pintu itu tertutup, gak usah kamu dobrak karena aku punya pintu yang lain. Tuhan pasti beri pintu yang lain. Hari ini yakin nih, percaya. Kalau Tuhan mencegah, kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita, karena Tuhan punya rencana khusus buat kita. Tapi kalau kita berdoa dan Tuhan kabulkan, berarti memang itu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara gak usah ngotot-ngotot waktu doa. Sampaikan aja isi hati saudara kepada Tuhan dan ceritakan isi hatimu. Kalau Tuhan jawab, karena Tuhan itu bukan Tuhan yang abu-abu. Tuhan itu tidak pernah ragu-ragu. Dia jawab ya dan tidak. Dia tidak bilang atau, dia bilang tunggu, enggak. Karena tunggu itu sebetulnya ada kata-kata penghiburan buat diri kita. Tuhan itu jelas ya dan tidak. Ya, kalau memang sesuai kehendaknya. Tidak,
kalau tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau tidak, berarti Tuhan punya jalan yang lain. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Karena tetap rajin. Janganlah kerajinanmu kendor. Tetap rajin. Rajin itu penting sekali. Banyak orang pinter, tapi karena males gak berhasil. Tapi orang yang rajin, dia akan kerjakan sedikit demi sedikit sampai selesai. Hari ini saya mau dorong buat saudara, mungkin anak kita nilainya pas-pasan. Tapi mulai doakan terus, tumpang tangan. Tuhan beri hikmat bagimu, Tuhan berikan kecerdasan bagimu, Tuhan beri kekuatan bagimu, Tuhan berikan kemampuan bagimu, Tuhan beri kerajinan buatmu. Dorong anak-anak kita itu untuk rajin. Jangan menunda-nunda tugas, PR dan lain sebagainya. Kerjakan segera. Sebab kita nggak tahu hari esok. Saya berulang kali menyadarkan diri saya, jangan bermalas-malasan, jangan tunda. Kalau ditunda, itu bikin resiko diri sendiri dan resiko buat orang lain. Yang kedua, bersemangat di dalam Tuhan. Kata bersemangat itu dalam bahasa aslinya entheos. Entheos itu artinya di dalam Tuhan. Berarti orang yang bersemangat itu di dalam Tuhan. Kalau orang tidak bersemangat artinya di luar Tuhan. Katakan buat sebelahmu, entheos. Artinya apa? Di dalam Tuhan. Di dalam theos Tuhan. Di dalam Tuhan itu artinya bersemangat. Antusias. Itu artinya orang yang bersemangat. Kita harus punya semangat. Yang ketiga, melayani Tuhan dengan maksimal. Jangan separuh-separuh. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, bersukacita dalam pengharapan di dalam segala hal. Bukan satu dua hal, tapi bersukacita terus, bersukacita. Orang yang bersukacita, kesehatannya lebih prima. Orang yang bersukacita, dia penampilannya lebih segar. Coba saudara kalau ketemu orang yang wajahnya lesu, loyo, saudara lagi loyo, tambah loyo. Itu sebabnya kita harus punya teman-teman yang punya semangat, yang selalu bersukacita, tidak bersungut-sungut. Kemarin saya dan Budian dapat berkat sebuah lukisan. Ada lukisannya sapi. Lalu saya bilang begini, sapi itu nggak pernah mengeluh, dia hanya melenguh. Masa kalah dengan sapi? Sapi itu bebannya berat seperti apapun dia akan tarik walaupun jalannya pelan-pelan. Hari ini kita mau menyadari kita memang bukan sapi. Masa kalah dengan sapi? Walaupun berat, dia tetap tarik. Dia tidak pernah mengeluh. Itu sebabnya saya bilang, sapi aja loh, gak pernah mengeluh, walaupun dia melenguh. Yang kelima, sabar menanggung penderitaan. Long suffering. Yang keenam, bertekun dalam doa. Saudara, ini hal yang simple, tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tahu yang luar biasa akan terjadi. Pertumbuhan rohani, kalau kita mengalami, tetap rajin, bersemangat dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan itu dari rumah sudah melayani Tuhan, lewat doa, firman, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Walaupun kita bilang suara saya fales, nggak apa-apa. Tuhan nggak pusing dengan suara saudara yang fales. Tapi ketika kita nyanyi, Tuhan tahu isi hatimu. Kemudian bersukacita dalam pengharapan. Di dalam segala sabar menanggung penderitaan. Ketika saudara difitnah, ketika saudara diperlakukan dengan tidak baik, jangan cepat membalas, diam dulu. Kalau saudara diam, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bela saudara. Kalau Tuhan yang bela, itu akan sangat baik. Tuhan itu adil, Tuhan tidak pernah membiarkan diri kita diperlakukan dengan buruk. Kita adalah biji matanya. Yang keenam, bertekun dalam doa. Yang ketiga, yang terakhir, ayo bangkit dari stagnasi rohani. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Baca tulisan ini. Ya. Ada yang bisa baca tulisan ini? Apa itu? Love. Love itu luar biasa. Kasih. Hukum Taurat itu bukan 10 perintah Allah saja.
Ada 613 aturan. Aturannya begitu banyak dan tidak ada seorang pun dapat melakukannya. Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapinya. Dan ketika Yesus menggenapinya, bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Kita menerima Yesus sebagai Tuhan Allah, Raja dan Juru Selamat. Setelah kita menerima Yesus, Yesus itu memberikan hukum yang terutama dan yang utama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap hidupmu. Kemudian, kasihlah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Saya tanya, dari dua hal ini mudah atau mudah? Mudah mendengarkannya, mudah mengatakannya, tapi ternyata kita harus tahu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, pemikiran, segenap hidup kita, itu tidak mudah. Karena apa? Berarti ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya kepada Tuhan, berarti percaya kepada proses-proses kehidupan yang diizinkan Tuhan terjadi. Jangan mau enaknya aja, jangan mau jalan mulus saja. Tapi kadang-kadang Tuhan berikan jalan yang berkelok-kelok. Terkadang Tuhan berikan jalan lewat lembah kekelaman. Tetapi waktu kita lewat lembah kekelaman, tangan Tuhan yang menggendong kita, tangan Tuhan yang menuntun kita. Dalam Mazmur 23 dibilang gadanya membela kita, gadanya itu untuk menghalau musuh. Tongkatnya itu tongkat gembala, itu yang untuk menuntun kita. Sebab gembala itu cukup mengetukkan tongkatnya ke tanah, maka domba-domba mengikuti dia. Saudara dikasih Tuhan, lembah kekelaman di tempat aslinya di Israel yang sekarang ada itu merupakan sebuah tempat yang namanya padang gurun. Di situ banyak perampok, di situ banyak penyamun, di situ banyak orang jahat tiba. Disitulah orang yang lewat di situ kalau siang hari mungkin masih ada banyak orang. Tapi kalau malam hari sendirian, sepi, dirampok orang, itu seringkali terjadi. Itulah sebabnya Yesus memberikan penggambaran. Ada orang Samaria yang menolong orang yang sedang dirampok. Itu di daerah yang namanya lembah kekelaman. Hari ini kalau saudara sedang melewati lembah kekelaman itu adalah tempat di mana kita tidak bisa melihat ke depan. Kita tahu di depan banyak hal yang menakutkan kita, mencemaskan kita, mengkhawatirkan kita. Hari ini kita punya Tuhan. Tuhan itu gembala yang baik. Dia menyediakan padang yang berumput hijau. Dia menyediakan air yang tenang. Artinya, padang yang berumput hijau, domba diberi rumput yang hijau, berarti Tuhan menyediakan makanan yang terbaik buat kita. Menyediakan air, walaupun di padang gurun. Lembah kekelaman itu padang gurun, tapi Tuhan menyediakan air. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat memberkati kita. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik, bahkan di saat kita belum siap menerima yang terbaik dari Tuhan itu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi orang lain karena kita menikmati kasihnya Tuhan. Itu sebabnya ketika kita diminta, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Love each other. Mengasihi satu dengan yang lain. Kita gak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kita gak mau digosipin, kita jangan gosipin orang lain. Apa saja yang kita mau terima dari orang lain, lakukan dulu kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara ingin terima kebaikan, lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Saya hanya mau mengingatkan yang pertama, Allah itu mengasihi kita terlebih dahulu. Yang kedua, tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Hari ini kita diberi berkat itu dari Tuhan. Hari ini kita bisa berjalan karena kekuatan Tuhan. Setiap malam saya berdoa, Tuhan, saya mau tidur, saya serahkan roh, jiwa, tubuh saya ke dalam tangan Tuhan.
Sebab saya berdoa demikian, karena denyut jantung saya sudah cerita Pak Daniel, bisa tiba-tiba naik begitu rupa, tiba-tiba bisa turun sedemikian rupa. Denyut jantung saya tidak teratur seperti orang-orang lainnya. Dan biasanya di jam-jam tertentu detak jantung itu melemah. Saudara, itu namanya rest, betul-betul istirahat. Saya mendorong saudara, kalau bisa tidurlah teratur. Jangan terlalu malam, jangan begadang, karena itu akan mengganggu jantung saudara. Jam 2, jam 3 malam atau dini hari itu betul-betul jantung kita itu di titik detaknya paling lambat. Nah, kalau saudara tidurnya terlalu larut malam, siklus kehidupan saudara akan berubah. Jantung saudara akan bekerja lebih keras. Tahukah saudara? Kalau saudara perhatikan, seluruh organ tubuh yang gak pernah berhenti kerja itu namanya apa? Jantung. Dep, 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 dep. Kalau saudara gak percaya, coba taruh tangan saudara di kiri, di tempat yang sunyi, saudara nanti akan ngerasa ada denyutnya dan terasa di sini. Dia bekerja terus. Bayangkan kalau dia istirahat 1 menit, apa yang terjadi? Kalau jantung saudara berhenti 1 menit, apa yang terjadi? Tolong jawab. Ibu bisa jawab? Ya? Kalau berhenti? Tahukah saudara, Bapak Ibu? Kalau kita sedang di rumah sakit kan lihat itu, denyut jantung kita jalan kan begini. Nah kalau berhenti, lurus. Nah kalau lurus 1 menit, nggak segera dipompa, nggak ada goncangan, itu menakutkan. Saudara, hari ini kita sadari, kalau kita masih bisa bernafas, kalau besok pagi kita masih bisa bangun, itu kemurahan Tuhan. Sebelum tidur, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena ada orang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, besoknya istrinya, suaminya, bangunkan sudah dingin. Dan esok pagi kalau kita bangun, bilang terima kasih Tuhan, masih diberi kesempatan hidup. Itu sebabnya kita harus balas kebaikan Tuhan. Stop menyakiti hatinya orang. Stop berkata-kata yang jahat tentang orang lain. Sudahlah, kita nggak perlu ngurusin orang lain. Ngurusin diri sendiri aja susah kok. Termasuk menguruskan badan sendiri aja susah. Apalagi kita ini kadang-kadang mulut kita ini bikin orang lain kurus. Kenapa? Kita enak-enak melenggang. Ternyata mulut kita ini membuat sakit hati orang lain. Dan ketika orang lain sakit hati, dipikir-pikir, dimasukkan ke hati. Padahal kita ini ngomongnya cuma celebung. Ngomongnya sembarangan. Hati-hati, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur yang benar, menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Saudara, yang ketiga, tanpa Allah, semua yang kita bangun dan kembangkan adalah sia-sia. Kita membangun toko kita dari nol. Kita sudah maju berkembang gara-gara mata kita ini jelalatan lihat cewek yang lebih cantik dari istri kita. Saudara, memang produk baru itu banyak polesan-polesannya yang lebih menarik. Entah ditarik sana, ditarik sini, ya hidungnya lebih mancung, dagunya lebih lancip lah. Wah, yang di sini bagaimana? Padahal sudah dibawa ke Thailand, sudah dibawa ke Korea sana, sudah di facelift sedemikian rupa. Jangan terpincut dengan yang ganteng, yang cantik. Itu hanya sementara. Tapi orang yang di rumah kita itu loh yang mengasihi kita selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Jangan mudah tergoda dengan yang baru-baru itu. Yang di rumah mengasihi kita apa adanya. Yang di luar sana mengasihi kita ada apanya. Karena kita kaya, dia mengasihi kita. Makanya para pria ojo ganteng-ganteng. Ojo ganteng banget. Nanti malah bikin para cewek terpincut. Kalau ibu-ibu didandani, itu berarti suaminya mapan, diberkati. Makanya bapak-bapak itu perlu betul-betul memperhatikan istrinya. Betul gitu sayang? Ya Pak ya? Iya. Malah kalau bapak-bapak tiba-tiba dari biasa tiba-tiba necis, ada sesuatu itu.
Kalau istri kita necis, bukan necis, tampilannya cantik, wangi, harusnya memang begitu. Ibu-ibu katakan, amin. Saya aman nanti pulang. Yang keempat, bagian kita adalah mengasihi Allah dan melayani Allah. Endingnya, sekalipun kita tidak minta dilahirkan di bumi ini, namun Tuhan punya rencana khusus yang indah bagi setiap kita. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, Tuhan, kenapa sih saya dilahirkan di bumi ini? Mengapa? Mengapa? Saudara, stop bertanya mengapa, tapi mulai bertanya, Tuhan, apa rencanamu buat saya? Sekalipun kita tidak bisa memilih siapa yang melahirkan kita dan di mana kita dilahirkan, namun Tuhan punya tujuan khusus yang indah dalam kehidupan kita. Mulai tanya, Tuhan, maumu apa? Rencanamu apa? Saudara, saya tidak pernah bayangkan, saya lahir di Jakarta, besar di Solo, pelayanan saya ke berbagai benua, berbagai negeri, tapi sekarang ini ujung-ujungnya pulang ke desa. Saya dan istri sering ketawa, kita tinggal di desa tapi berkat bangsa-bangsa. Iya, ada orang tinggal di kota besar, fasilitas semuanya ada, tapi nggak bisa menikmati. Kami bisa menikmati, dan memang ada tantangan ketika anak kami harus kuliah di Surabaya, pertama. Yang kedua, ada peristiwa di mana anak saya yang kedua akhirnya mau nggak mau harus sekolah di Surabaya. Di Surabaya itu termasuk kota dengan pengeluaran terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Jakarta. Saya hanya bilang gini, kalau Tuhan izinkan kami, anak-anak kami harus tinggal di Surabaya, berarti ada tempat tinggal di Surabaya. Saya hanya bilang gini, saya berdoa, Tuhan, bagian saya menyekolahkan anak-anak, mempersiapkan makanan dan minumannya, mempersiapkan segala sesuatunya, selebihnya bagianmu. Lewat berbagai peristiwa proses yang kalau saya cerita di sini panjang, kami bisa menempati sebuah apartemen. Dan kami betul-betul pasrah. Saudara, tinggal di apartemen itu beda dengan tinggal di rumah yang tapak begini. Satu kali saya dan Budian baru tiba dari Jajak, tiba di Gubeng, lalu kami masuk ke apartemen, itu sekitar jam 3 kurang, lalu sekitar jam 3, itu di bulan Agustus yang lalu, tiba-tiba saya lagi baring, tiba-tiba goyang. Ayo, kalau di apartemen, goyang-goyang terus mau kemana? Mau lompat. Kami tinggal di lantai 23. Kami cuman pasrah, Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami belum waktunya. Itu goyang. Goyang itu lebih dari 1 menit goyang. Kalau rumahnya di sini, di bawah begini, oh sudah, cepat keluar rumah. Kami sudah pasrah itu. Pakaian aja goyang-goyang. Yang digantung goyang. Jam goyang, semua goyang. Yang lagi tidur, anak-anak bangun. Gempa. Sudah tenang, sebentar lagi pasti teduh. Tapi tetap goyang 1 menit lebih. Dan itu goncangan yang lebih. Saudara, goncangan itu harusnya membuat kita dekat sama Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Hari ini goncangan ekonomi terjadi. Kita nggak tahu hari esok. Tapi kita mulai belajar mendekat sama Tuhan. Tuhan mau kita menjadi agen kasih-Nya. Dimanapun kita berada, ada kasih yang kita berikan. Ada senyum kasih. Ada kasih itu bukan sekedar senyum saja, tapi kita menolong orang lain lewat pemberian yang kita bisa berikan buat orang lain. Dan yang terakhir, janganlah berdiam diri. Mulailah bergerak. Tanya kepada Pak Gembala, Pak, apa yang bisa saya kerjakan untuk melayani di Rock Blora? Saya rindu jemaat di sini ikut komsel, kemudian ikut pelayanan, terlibat. Dan pesan saya, lewat tulisan saya, jangan terlalu umek. Apa saja dikerjain. Kalau itu bukan kerjaan kita, nggak usah.
bukan bagian kita, nggak usah. Jangan terlalu berdiam diri, juga jangan terlalu umek. Jadilah yang normal. Bilang sama sebelahmu, ojo umek. Ya, seringkali kita umek karo PDW tapi nggak ada hasilnya kan? Capek. Apalagi gosipin orang, capek banget. Haleluya. Tuhan berkati saudara.